Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di kajian Fitrah Semesta. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan tentu orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Ini minta maaf, saya tidak memakai headset, kan headsetnya ada gangguan, jadi mungkin minta maaf kalau suaranya agak terganggu oleh lalu lintas ya. Baik, untuk keberkahan acara kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair atas kehadirannya Ustazah Sita, Kasihnya. pembina, pengurus yayasan, teman staf baik dari Sekolah Fitrah Semesta, Sekolah Miftahul Huda Bandung, dan Sekolah Darul Ihsan Islamic Boarding School Banjarbaru, serta dari yang umum. Masya Allah. Ya, Ustazah, jadi sejak yang ketiga kita gabung beberapa sekolah, Ustazah. Oh, saya kaget, kok pesertanya lebih banyak bener nih. Masya Allah. Iya, biasanya udah mau penuh tadi ini mungkin Oh, Masya Allah, Masya masih Allah. ada beberapa yang lagi Ya, join gitu. Masya Allah. Sebelum dimulai, ini mumpung bulan Syawal, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Habal ya Karim. Amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima sebagai amal ibadah yang berkah bermanfaat dunia akhirat. Kalau Amin. ada salah kata dan hilaf, kita minta maaf. Jangan lupa bagi teman-teman yang mempunyai waktu untuk puasa Syawal, masih ada kesempatan sekitar 12-13 hari. Kemudian juga untuk di Sekolah Fitrah Semesta seperti biasa untuk TOEFL KV 5 kami bacakan ada Uma Abian ya yang dapat Apa 80%. nih? Ini nilai apa nih? Setiap habis kajian kita ngadakan review Ustadz, Kuis. Oh, Masya Allah. mendapatkan hadiah sembako senilai 100.000 Oh, per orang gitu. kumulasinya nanti saya ini telepon Pak Fahri ya. Tolong umroh ya. Amin, amin, amin. Pemenangnya umroh Ya, ya. ini sudah yang untuk yang reviewnya baru yang kelima. Kemudian ada Masya Ibu Allah. Ningrum. Kemudian ini ada Winstrike 3 kali ya Ibu Nurul, Masya Allah. Kemudian Ibu Salia dan Ibu Novia. Oh, ibu-ibu semua ya. Ya, bapaknya biasanya satu, ini kodarulannya absen semua ini. Baik, sebelum dimulai kami sampaikan peraturannya supaya tertib. Yang pertama, untuk mic harap di mute selama narasumber menyampaikan materinya. Kemudian mohon untuk dibuka kamera untuk videonya untuk menghormati beliau. Jika memang koneksinya bagus, tapi Ya, jika memang koneksinya buruk, tidak apa dimaklumi. untuk ditutup. Kemudian untuk bertanya nanti bisa raise hand atau japri saya kalau malu untuk akan kami bacakan, atau juga bisa lewat chat secara umum. Kemudian untuk jika mengingatkan misalnya presentasinya tidak bergerak atau sebagainya, bisa ditanyakan japri ke kami. Kemudian juga untuk menjaga sopan santun, mohon jika memang ada anak-anak atau di sekitarnya bisa dimatikan videonya atau di mute mic-nya. Jangan lupa presensi untuk setiap sekolah yang akan disediakan oleh masing-masing admin. Baik, sebelum dimulai akan kami bacakan sekilas tentang Ustadzah Sita Resmi yang tentunya sudah banyak yang tahu bahwa beliau adalah aktivis ya, aktivis dakwah, ibu rumah tangga yang luar biasa dengan kegiatan Oh, yang cucunya udah sudah nambah saya. Cucu. iya belum dihadir. 9 ya, di sini masih 7. Iya, ya nanti kita tambahkan Ustadzah. Ya, ya, ya. Ya, demikian untuk menghemat waktu karena tadi ada beberapa keterlambatan.
kami serahkan kepada Ustadzah. Tafadhol Ustadzah. Ya, jazakallah khair Kak Sinyo. Amin wa iyyakum. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kak Sinyo, kemudian jazakillah beberapa ibu yang menemani saya, ada Ibu Lena, ada Ibu Gania, ada siapa nih namanya, Bapak Saifullah. Kadang namanya nggak ada realme-nya nih handphonenya ya. Dan semua ibu-ibu, bapak-bapak yang menemani saya, summa alhamdulillah, ba'da dzalik alhamdulillah, ala kulli halin alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah ilahi Robbi, senang sekali saya berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, para pembelajar dan para pengajar gitu. Karena hakikatnya untuk bisa menjadi pengajar yang baik, kita juga harus jadi pembelajar yang baik. Learning process is never ending process ya. Mudah-mudahan kita selalu ingat hadis Nabi, utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Ya. Ibu, Bapak sekalian yang rahmati Allah, kita juga haturkan salawat dan salam bagi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut yang istiqomah. Moga-moga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Tema yang Amin. kita bahas ini adalah tema yang menurut saya sangat-sangat penting ya, dan insya Allah menarik itu untuk terus dikaji karena semakin kita menggali semakin terasa betapa sedikitnya ilmu kita, ya betapa kita perlu terus menggali Al-Quran. Mungkin kalau ya pakai pakai parabel perumpamaan yang sederhana. Kayak kita menggali tanah lah ya, baru menggali sedikit, baru bisa untuk menanam pohon ya, tanaman gitu. Mungkin tanaman bunga melati atau apa. Lebih dalam lagi tanaman yang lebih besar, lebih dalam lagi sumur keluar air, lebih dalam lagi dengan tim eksplorasi mungkin ketemu tambang batu bara ya, kemudian emas, uranium, dan seterusnya. Eh, Seperti itu, semakin kita menggali Quran, semakin mutiara dalam kehidupan yang kita dapatkan. Ya, sebagaimana di surat Al-Kahfi ayat 109, "Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi, walau ji'na bimislihi madada." Seandainya lautan menjadi lautan tinta untuk menuliskan ilmu Allah, niscaya habis seluruh lautan itu, walaupun didatangkan tambahan sebanyak itu pula. 7 samudra tambah 7 samudra tetap saja tidak akan habis tertulis ilmu Allah. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan satu hal yang berfaedah ya. Karena saya ingat dari saya kecil, bapak saya Sukanto SA, pendiri majalah Si Kuncung, Pemret pertama, majalah anak pertama di Indonesia yang tapi sudah tidak ada majalah itu ya di akhir 70-an atau awal 80. Nah, beliau kalau saya mau berangkat sekolah selalu berpesan, make your life meaningful. Jadikan hidupmu hidup yang penuh arti. Selain be yourself, be brave ya, tapi juga make your life meaningful. Jadikan hidup kamu hidup yang penuh arti. Dan ternyata hidup yang penuh arti itu adalah ketika kita dekat dengan Al-Quran. Dan bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai guidance ya, pedoman hidup kita. Saya share ya materinya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, walaupun tadi Kak Sinyo sudah menyampaikan berbagai tatar tertib,
tapi saya selalu terbuka untuk diinterupsi di setiap pembahasan. Ya, asalkan tadi mungkin raise hand atau tiba-tiba ada hal yang tidak dimengerti, ada hal yang perlu tiba-tiba dikoreksi, silakan tidak usah menunggu sampai kajian ini selesai gitu ya. Karena ini adalah insya Allah sarana pembelajaran kita bersama, bagaimana kita sama-sama sharing of knowledge ya. Kemudian ya bukan ustazah al-mukaromah yang tidak boleh diinterupsi di tengah jalan ya. Jadi saya dosen, saya guru, jadinya bisa setiap saat di tengah-tengah ada interupsi. Oke. Kalau kita ingat surat Al-Baqarah ayat 185 dalam rangkaian ayat tentang puasa, tentu kita tahu salah satu keistimewaan bulan Ramadan sebagai bulan mulia adalah karena Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tuh ya, saya ambil paragraf pertamanya aja. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Quran. Langsung Allah memberikan ini sebagai petunjuk bagi manusia, huda wa bayyinati minal huda wal furqan, sekaligus juga berisi bayinah gitu, penjelasan tentang petunjuk tadi, tentang huda tadi dan tentang furqan, pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi artinya dia menjadi kompas gitu ya, menjadi pedoman, menjadi panduan buat kita agar kita tidak tersesat dalam perjalanan hidup ini. Karena kalau kita lihat surat Al-Hadid ayat 20 yang di ujungnya wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Jadi kalau dalam ilmu psikologi gitu ya, kenapa sih ada orang-orang yang kadang mengalami ya gejala depresi atau kalau lebih ringan lagi anxiety disorder ya, kecemasan, kemudian merasa tidak punya arti dalam hidup ini, merasa kayak kadang putus asa. Seringkali itu karena disebut istilahnya getting deceived gitu, ya, tertipu. Dan bahkan kadang-kadang udahlah tertipu oleh berbagai fenomena hidup ini, banyak hal yang bisa membuat kita tertipu dalam kehidupan ini. Ini renungan awal ya, renungan awal. Renungan awal buat kita refleksi gitu. Kita cenderung kemudian juga menipu diri sendiri, ya, denial gitu ya, bahwa contoh sederhana ketika kita misalnya, saya pokoknya ingin sekolah kedokteran gitu. Ada, bukan kedokteran ini, jadi ada anak yang pokoknya saya harus ITB, ITB must be gitu. Enggak lulus akhirnya dia. Akhirnya jadi pasien psikiater Dharma Wangsa. Itu tadi ketika dia merasa ya udah tujuan hidupnya itu adalah masuk ITB gitu. Ya, kalau saya nggak berhasil mendapatkan yang saya maukan, yang saya inginkan, yang saya maui, life is over gitu. Ya, udah hidup saya berakhir. Nah, kemudian dia menjadi pasien Dharma Wangsa, ya, klinik Dharma Wangsa, klinik psikiatri. Jadi kalau Jakarta ya. Jadi kalau kita melihat ada orang, kalau saya nggak menikah dengan dia, gitu, ya udah saya nggak nikah sama siapapun. Dan beneran ada yang kayak gitu. Ketika dia suka dengan seseorang dan seseorang itu tidak menjadi jodohnya, ya menikah dengan orang lain, ya udah dia nggak menikah sampai tua, ya. Ya ini yang kita lihat Pak, padahal seolah-olah gini kita merasa kalau saya, jadi kita istilahnya deceived by our obsession. Kadang-kadang kita tuh tertipu oleh obsesi kita. Jadi itu obsesi. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan doa Allahumma ja'al dunia fi aidina wala taj'al dunia fi qulubina. Ya Allah tolong ikatkan hartaku pada tanganku saja, tapi tidak pada hatiku. Karena kalau di hati itu terobsesi. Pertama, kalau kita uangnya banyak gitu ya, kemudian jadinya kikir juga nggak mau berbagi. Atau kalau kita hilang harta kita bisa gila gitu. Karena itu tadi dilekatkan di sini gitu ya, menjadi obsesi kita. Tapi kalau kemudian disekedari tangan, ya
kita mudah memberi, dan kalau hilang juga kita innalillahi wa inna ilaihi rojiun, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Bahkan ada yang buat bercanda. Doa istikharah itu buat bercanda, ya, dan nggak bagus gitu menurut saya, karena ada yang anak muda, Bu, doanya nyusah dia, Bu, Allahumma paksain dong dia jadi jodoh saya. Bahkan kita mendikte Allah gitu. Bahkan kita memaksa seolah-olah Allah harus mengikuti kehendak kita. Kok doa saya nggak terkabul ya? Kok doa saya nggak terijabah ya? Kok dia nikah sama orang lain? Terus kita merasa kehidupan kita, life is over. Padahal kita masih tetap bernafas gitu. Kita tetap masih bisa menjalani kehidupan. Ini yang disebut harusnya At-Takwir ayat 29 kan harusnya ya. Wa matasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa matasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ayat terakhir di surat At-Takwir. Surat 81 ayat ke-29. Dan tidaklah kita berkehendak melainkan apa-apa yang menjadi kehendak Allah Rabb semesta alam. Ini kultumnya dulu nih ya. Tausiah buat batiniah kita semua. Ana urid, anta turid, wallahu fa'alu lima yurid. Saya punya rencana, punya planning, punya keinginan. Anda punya rencana, Anda punya planning. Tetapi yang pasti berlaku adalah ketentuan Allah. Ya, qadarullah. Jadi takdir. Kita hanya bisa istilahnya berusaha berikhtiar, tapi ketika sudah berhadapan dengan kehendak Allah, ya harus berhenti di situ. Dalam Quran surat Al-Baqarah 216 juga. Ketika berbicara tentang kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum fa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal sebelum ada perintah perang, sahabat waktu dijahatin sama orang musyrikin Quraisy, kapan kita perang? Kapan perang? Kata Nabi, tahan tanganmu gitu. Tapi ketika perang Badar itu ya, oh ternyata kita nggak menghadang kafilah dagang Abu Sofyan, kita harus menghadapi pasukan bersenjata Abu Jahal. Makanya digambarkan di surat Al-Anfal, yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Mereka mendebat kamu Muhammad tentang perintah itu, seolah-olah mereka dihalau pada kematian sementara mereka menyaksikan kematian itu mendekat. Tuh ya. Jadi diingatkan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Sementara boleh jadi kamu menyukai sesuatu ya, menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sementara kamu tidak tahu apa-apa. Jadi Pak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita bicara betapa ya dalam hidup ini kita terus berusaha berikhtiar, tapi kemudian harus tahu ada saat di mana kita berusaha untuk mengikhlaskan ya. Berarti ini bukan rezeki saya. Oh, dia bukan jodoh saya. Oh, belum rezekinya. Oh, saya bukan memang takdirnya kuliah di ITB. Atau, oh saya nggak jadi dokter bukan berarti hidup saya tidak bermakna. Seperti itu ya. Jadi ya kita bisa punya cita-cita tapi kemudian garis hidup, alur hidup bukan kita yang tentukan. Kayak gitu. Nah, ini kita lihat ya orang yang membakar Quran ya. Tadi makanya tadi sekali lagi Ibu-ibu jangan terobsesi oleh anxiety oleh obsesi kita, jangan juga terobsesi dengan ambisi-ambisi atau dengan kecemasan-kecemasan kita ya. Ini orang yang membakar Quran kenapa? Dia merasa bahwa itu kitab yang berbahaya ini. Karena dia bisa merubah dunia gitu. Dan sekarang betapa lautan orang masuk Islam itu karena ada istilahnya membaca Quran terjemahan gitu ya. Challenge dengan para TikToker, para YouTuber dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kemudian orang menganggap kitab ini berbahaya kayak gitu ya. Melahirkan perubahan dan seterusnya. Sebaik kalau kita lihat surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi emang ada gelombang itu. Contoh di Jerman ya. Itu tiap tahun lebih kurang 5.000 mualaf tuh ya, itu di Jerman. Belum di negara-negara lain. Jadi lawannya itu cuma ateisme.
yang emerging, yang bertumbuh berkembang itu ima Islam, ima ateisme, and whether order. Kalau nggak Islam, ateisme. Kenapa? Emerging gitu, bertumbuh, berkembang. Sementara yang lain cenderung decline, ya, cenderung decline atau tadi dia nggak masuk Islam, cuma dia menjadi ateis. Ada yang ateisnya juga pragmatis. Apa tuh? Di Jerman, Inggris, pajak itu 40%. Kalau mereka menulis di KTP-nya agamanya gitu ya, Katolik atau apa akan ada auto debit per 10 gitu, karena infak ya, dia zakatnya dia 10% kan. Jadi akan per 10 atau per puluhan lah nyebutnya mereka. Itu auto debit. Jadi mereka akan menulis ateis. Nah, berarti dia nggak kena dananya. Akhirnya gereja banyak tutup karena tidak ada yang mau bayar donasi. Ya, nggak ada yang mau bayar iuran, ada yang mau bayar tadi ya per 10 tadi dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita melihat di Jerman itu Islam ya, terjadi Islamofobia luar biasa ya. Mereka menganggap Quran itu kayak Mein Kampf-nya Hitler gitu. Jadi Mein Kampf itu perjuanganku ya ala Hitler. Tapi ketika dijelek-jelekin mereka kemudian malah jadi curious gitu. Ya, dan ada istilah curiosity kill the cats gitu. Curiosity itu bisa membunuh kucing gitu, keingintahuan. Kalau bahasa Jermannya ya ada ungkapan was man wise, mach man neugierig gitu. Jadi was man wise, mach man heiß. Jadi pakai ada rimanya, ada iramanya. Apa yang orang ketahui bikin orang panas. Panas di sini maksudnya adalah penasaran. Neugierig. Was man wise, mach man neugierig. Jadi maka bikin orang penasaran. Quran dijelek-jelekan, maka mereka cari tahu. Dan cara dakwah teman-teman di Jerman itu, Masya Allah, mereka itu ada di stasiun, itu di Bahnhof, mereka taruh meja, lalu Quran-Quran yang diletakkan, kostenlos tulisannya ya, Der Koran mit Übersetzungen auf Deutsch kostenlos, Quran dengan terjemahan dalam bahasa Jerman gratis. Maka orang ngambil seperti itu ya. Jadi cara mereka membakar Quran itu justru orang bikin kurios, segitu berbahayanya kah Quran gitu, apa sih isinya gitu ya. Nah, Allah menjaga Al-Quran. Kenapa ada? Coba, pernah ada banyak ya eksperimen dari YouTuber. Anda Kristen, coba sebutkan beberapa ayat dari Bible. Enggak ada yang bisa. Tapi begitu ketemu Anda Muslim, Anda agamanya apa Muslim, coba sebutkan, ya udah pada baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Gak mungkin orang Islam tuh nggak tahu yang bagian dari Quran, yang dia sholat gitu ya. Pasti tahu Al-Fatihah, pasti tahu Al-Ikhlas, ya Al-Falaq, An-Nas, seperti itu. Jadi dan memang ayat Quran itu sesuatu yang Allah takdirkan bisa dihafal gitu ya, buat orang-orang yang Allah pilih. Kenapa? Karena dia harus terjaga gitu. Ya kayak dulu Hafsah kan yang hafal Quran, ya Rasulullah pasti hafal Quran. Makanya kita lihat Rasulullah 1 rakaat bisa 4 surat gitu dalam sholat malamnya karena memang hafal. Al-Baqarah 286 ayat, ada Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat, dan seterusnya. Namun Allah menjaga Quran dan banyak orang yang membela Quran. Dalam surat As-Saff, saya minum dulu. Surat As-Saff ayat 8. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah, Al-Quran ya, Al-Islam, dengan statement mereka, dengan mulut mereka, dengan pernyataan mereka. Tapi Allah kian menyempurnakan cahayanya. Ya, Islam itu kan nurun ala Allah, itu nurun ala nur gitu, cahaya di atas cahaya. Nah, Islam adalah juga cahaya. Allah kian menyempurnakan cahayanya walaupun orang kafir tidak menyukainya. Nah, yang membela Quran langsung sebagai demo-demo tandingan juga luar biasa gitu ya. Mereka mengatakan ya Quran we love you dan seterusnya. Oh, ini kepada presidennya Recep Tayyip Erdogan, we love you, karena mereka tidak mau membiarkan Denmark itu masuk NATO gitu ya, karena dia membakar Quran, orang itu yang tadi Paludan itu di
Denmark kan kejadiannya, ya yang kartun menghina Nabi Muhammad juga Denmark ya. Padahal dulu kita Hans Christian Andersen zaman dulu cerita anak nggak ada yang nggak tahu Andersen zaman saya dulu ya dari Denmark ya. Qadarullah bapak saya pernah ikut konferensi bacaan anak di Denmark ya. Mudah-mudahan nanti Islam bertumbuh berkembang di Denmark ya justru karena kebencian yang over di sana. Nah, tapi kita lihat mukjizat Al-Quran itu membuat banyak orang masuk Islam. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat Nabi Musa alaihissalam mukjizatnya adalah menyeberangi Laut Merah gitu ya, laut terbelah bisa lewat gitu. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati sampai dituhankan gitu sama ya umatnya. Kemudian bisa membuat orang buta melihat. Anehnya beberapa pendeta atau apa membuat kesaksian-kesaksian palsu ingin meniru mukjizat itu di beberapa gereja ya, ada yang pernah di Jawa Timur. Ternyata orang itu bilangnya buta gitu terus diiniin gitu. Ya itu sebenarnya adalah orang yang memang tanda kutip gitu dikondisikan, dibeli gitu untuk nanti memberikan kesaksian palsu. Ya orang buta tuh nggak bisa lah gitu, mau niru Nabi Isa gitu ya mereka Yesus Kristus mereka nyebutnya menyembuhkan orang buta gitu, orang yang pincang terus seperti itu. Pasti semua orang tahu ini adalah rekayasa gitu, sandiwara. Nah, alhamdulillahirabbil alamin kita lihat Rasulullah SAW itu benar-benar nabi yang menyayangi umatnya. Jadi beliau tuh juga tidak mau mukjizat yang spektakuler karena contohnya ya bagaimana Nabi Isa minta maidatam minas sama gitu ya. Turunkan makanan dari langit gitu. Supaya apa? Karena semua bukti-bukti itu untuk membuat umatnya tuh mau percaya gitu. Mau percaya kepada dia, percaya pada ayat yang diturunkan. Tapi kan Allah mengatakan kalau sudah diberikan mukjizat yang spektakuler seperti itu, nggak juga beriman, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang double, 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 double gitu. Itu yang Nabi Muhammad takut. Ya, dia nggak mau. Nanti kalau dikasih mujizat yang hebat-hebat gitu, tapi umat nggak beriman juga nanti diazab Allah. Karena itu Rasulullah kan pernah menangis-nangis berdoa dan kemudian Allah kabulkan, minta agar umatnya tidak diberi kelaparan seperti umatnya Nabi Yusuf, ya bahaya banjir besar seperti Nabi Nuh. Pokoknya berdoa seperti itu. Tapi satu yang nggak dikabulkan dari bahaya perpecahan. Nah, itu artinya PR kita semua ya. Jadi kalau kita lihat ternyata Allah memberikan mukjizatnya Quran ya, Masya Allah yang utama. Nah kalau kita coba lihat satu kisah dulu para sahabat ya, ada dua kisah sahabat ya bahwa kita tahu Umar bin Khattab itu adalah yang keras amat. Ini sering kali di TK, di SD dijadiin drama ya dan menurut saya bagus itu. Bagaimana Umar bin Khattab itu sangat keras permusuhannya kepada Rasulullah dan Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, tolong agungkan Islam dengan satu di antara dua Umar. Satu, Imma Amr bin Hisham, kurung Abu Jahal, atau Umar bin Khattab gitu. Ya, dan Allah mengabulkan Umar bin Khattab. Allah memilihnya dan itu kita tidak pernah tahu hak prerogatif Allah sepenuhnya itu. Ketika Rasulullah mengatakan dia butuh orang yang bisa memperkuat Islam dan Abu Jahal orang yang potensial untuk itu juga Amr bin Hisham itu ya. Tapi Allah tidak memberi hidayah baginya gitu. Makanya ada ungkapan khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Orang yang the best di masa jahiliyahnya akan bisa menjadi the best juga pada saat dia menjadi muslim. Dan itu yang terjadi pada diri Umar bin Khattab ya. Nah pada saat itu kita tahu ketika dia membawa senjata berjalan dengan penuh amarah karena menganggap Rasulullah ini memecah belah persatuan orang Quraisy sehingga dia akan membunuh Rasulullah ya, membunuh Muhammad. Ketika dia membawa senjata itu sambil jalan, kemudian orang bertanya apa yang mau kamu lakukan? Aku mau membunuh Muhammad. Maka kata yang lain, kok jauh-jauh katanya kamu mencari Muhammad? Adik kamu tuh udah masuk Islam, ya. Adikmu itu udah jadi pengikutnya Muhammad. Maka dia belok ke rumah adiknya, ya, Fatimah binti Khattab. Suaminya Said bin Zaid, ya. Dan mereka sedang diajar oleh gurunya Khobab bin Al-Irs, gitu. Lagi belajar Quran. Ketika Umar datang
dan dia marah gitu ya, buru-buru Qurannya disembunyikan oleh Fatimah ya. Disembunyikan, tapi Umar kemudian menampar adiknya. Benar kamu masuk Islam, benar kamu mengikuti Muhammad, benar kamu jadi pengikut Muhammad, iya, ditampar. Tapi begitu melihat pipi adiknya memerah, lunak hatinya. Kemudian dia sini, saya lihat gitu. Kitabnya itu kan, ya masih lembaran belum kitab, masih lembaran surat Toha. Kata adiknya, berwuduk dulu, nurut dia, ya jalan hidayah nih, diajarin adiknya berwuduk, baru pegang dan dia baca surat ini. Toha. Ma anzala alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah aku turunkan Quran ini untuk membuat susah manusia, melainkan merupakan peringatan bagi orang-orang yang takut pada Allah. Kemudian innani ana Allahu la ilaha illa anna fa'budun dan seterusnya. Langsung dia gemetarlah Umar ya dan mengatakan ini, di mana Muhammad? Wah, itu kan istilahnya mereka udah menyembunyikan Khobab ibn al-Its, jadinya diumpetin gitu. Ya, yang menghadapi adalah Fatimah dengan Said bin Zaid suaminya dan Fatimah adiknya itu ditampar gitu. Sekarang mau menemui Muhammad, tapi adiknya punya feeling yang kuat. Abang saya orang baik gitu ya. Pasti setelah dia membaca Quran ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Jadi dikasih tahu di rumah Arkom bin Abil Arkom. Jalanlah dia Umar ya dengan senjata yang terhunus ke rumah Arkom bin Abil Arkom. Gak ada orang yang berani untuk menghalangi Umar. Kita tahu lah proses hijrahnya Umar aja. Umar mau hijrah. Siapa yang mau yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, hadang Umar. Gitu. Jadi dia jalan ke rumah Arkom bin Abil Arkom. Wah di situ Hamzah bin Abdul Muthalib baru masuk Islam kan, belum lama. Ada Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi dan juga sahabat-sahabat lain. Semua langsung siaga melihat Umar bin Khattab membawa senjata. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah dengan tenang. Istilahnya kan Rasulullah diumpetin. Tenang mendekati Umar dan menarik lehernya. Gamis di lehernya. Ya, jadi Rasul yang menghadapi dan di situ yang biasanya adegan drama yang luar biasa, Umar segera berlutut mengatakan, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Syahadat semua pakaikan takbir luar biasa, ya. Kenapa? Karena semua tahu Umar ini memang somebody gitu, yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan Islam dan kita tahu menandai masuknya era Jahriyatul Dakwah dari Siratul Dakwah karena ada Umar ya orang berbondong-bondong yang tadinya takut masuk Islam karena Umar masuk Islam, belumnya Hamzah, maka mereka masuk Islam. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian kalau kita ini udah tadi ayatnya. Yang kedua, contohnya dua sahabat. Jubair Mut'im bin Adi, Jubair bin Mut'im. Mut'im bin Adi itu adalah orang yang nggak sampai meninggalnya nggak masuk Islam, tapi dia termasuk orang yang sering memberikan suaka politik untuk Rasulullah. Ya pada saat Rasulullah pulang dari Taif dan ancaman pembunuhan itu luar biasa, Rasul tidak berhasil mendapatkan basis dakwah di Taif, tapi ancaman pembunuhan di Mekah. Saat itulah Mut'im bin Adi mengatakan, aku melindungi dia. Muhammad dalam perlindunganku. Yang berani menyentuhnya berhadapan dengan aku. Kebaikannya itu Allah takdirkan anaknya yang masuk Islam. Dan masuk Islamnya prosesnya karena mendengar surat At-Tur ayat 35 sampai 38 ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun atau mereka tercipta dengan sendirinya gitu. Ya, am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Atau mereka menciptakan langit dan bumi. Sebenarnya mereka tidak meyakini apa-apa yang mereka katakan. Ya, dan seterusnya itu. Jadi mereka sampai apakah di sisi mereka perbendaraan rohmu ataukah mereka yang berkuasa. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa namanya retoris. Seperti misalnya di surat An-Nazi'at. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Ya, kamukah yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit dan bumi? Itu kan kalimat retoris yang harusnya menohok manusia. Ya pasti lebih sulit langit dan bumi gitu. Terus tapi manusia sombong. Sementara dalam surat Yasin ayat 40, kulun fi falaki yasbahun. Semua planet beredar pada garis edarnya masing-masing. Coba deh surat Yasin ayat 40 itu maknanya dalam. Semua planet punya tracknya masing-masing.
tidak pernah mereka ganti garis edar ya tracknya itu. Tapi secara bahasa coba kulun kaf lam ya falakin kulun fi falakin kaf lam fa lam kaf simetris kayak gitu ya. Itu dibahas tentang secara sastra aja ada keindahan yang dahsyat gitu ya. Oke, akhirnya kita lihat bahwa mendengar ayat itu Jubair bin Mut'im bin Adi pun kemudian datang kepada Rasulullah ya. Dan kemudian kita tahu bahwa dia mendengar Nabi membacakan surat At-Tur dan dia terkagum-kagum, dia kayak tertohok gitu dengan ayat-ayat itu. Emang kamu terjadi dengan sendirinya gitu ya, ngejeglek gitu ya, tanpa ada proses penciptaan ya. Nah, kemudian Rice ya ini. Ini juga dia terkagum-kagum dengan perjuangan rakyat Palestina. Ini TikToker asal Amerika yang akhirnya menjadi mualaf ya. Kenapa dia membaca talents membaca terjemahan Quran. Ada yang lucu nih, ada yang membacanya mula-mula dia terbalik ternyata ya. Ya bukan terbalik sih, dia membaca dari belakang langsung Anas. Udah itu tauhid kan. Ya. Enggak dia berhenti dia maaf tauhid di Al-Ikhlas. Pas di Al-Ikhlas dia berhenti. Lam yalid wa lam yulad. Ada yang baca di Al-Fatihah, baru di Al-Fatihah dia udah masuk Islam, ya. Nah, ini Megan Rice ini terkesima pada saat surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Ya, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dia membiarkan dua laut mengalir, kemudian keduanya bertemu, tapi di antara keduanya ada batas yang tidak membuat mereka itu melebur, membaur atau bercampur kayak gitu. Dan itu ada fenomena alamnya. Ya dia masuk Islam. Ini proses hidayah orang-orang ini. Kadang-kadang membenci Quran ini, tapi kemudian baca dan terharu dan masuk Islam ya. Dan itu semua adalah mukjizat Quran. Ya, mukjizat Quran seperti itu. Ya. Nah, juga ada yang gini, kok bisa ya tabah sekali rakyat Palestina ini gitu di ayat Gaza ini ya doa malah berdoa menjelang syahidnya dia berdoa kemudian jenazahnya itu senyum kayak orang masih hidup aja kan gitu ya dan seterusnya. Nah, kemudian dia belajar lalu kemudian dia membaca surat ini ya selain Al-Baqarah 155 wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, ini konsep kepemilikan ini gitu ya. Semua belong to Allah gitu. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, sampai juga di ayat 54 wala yaqulu ya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la yash'urun. Oh, konsep itu hidup ya, hidup yang abadi. Nah, ini mualaf ini bernama Ebi. Ya, tapi dia bilang dia nggak berhenti nangis baca ayat ini. Itu kalau Allah sudah memberikan satu proses hidayah itu memang dahsyat. Ya. Nah, juga kita lihat ilmuwan-ilmuwan yang lucu gini, adik saya sekarang udah profesor dia. Ya, nanti ngisi ibu-ibu di bulan Mei ya, karena dia pernah mendirikan juga beberapa sekolah, kemudian dia ya jadi dia bukan jadi ustazah tapi dia menjadi trainer kayak gitu ya. Promotornya Dr. Farida, dia promotornya Dr. Farida, Prof. Tias adik saya. Jadi adik tapi dia profesor. Ya. Nah, dia itu waktu masuk S1 di UI ya biologi, temennya Kristen bilang gini, "Tias," katanya, ya Prof. Tias. Katanya dia bilang Quran itu banyak mengandung ilmu pengetahuan. Mana? Terangin dong. Menurut kamu teori Darwin gimana? Ya adik saya bilang, baru juga masuk kuliah, udah ditantangin. Ya dia diam aja jadinya, dia cerita curhat sama saya. Ah, sebel udah bilang katanya, coba mana keajaiban Quran tentang ilmu pengetahuan. Seperti itu. Saya juga ingat waktu SMA. Ya, saya izin sholat itu ke gurunya guru magang, masih mahasiswa IKIP sebenarnya Kristen dia, ya Kristen. Kemudian dia bilang, saya izin sholat. Dia bilang repot banget ya. Karena waktu itu memang ada pelajaran yang bisa asarnya jadi jam 5 gitu. Asarnya sore banget lah. Jadi saya izin sholat sebentar gitu. Ngomel-ngomel dia. Kayak saya dong, cuma seminggu sekali. Kamu nih mesti sehari 5 kali. Repot banget sih.
Coba Sita, kenapa menurut kamu, kenapa kamu harus sholat 5 waktu? Nah itu, saya jawabnya, ya biar afdol. Tapi saya, kenapa saya bodoh ya? Kenapa saya bodoh? Kelas 1 SMA. Kenapa saya bodoh ya? Saya harus pandai supaya saya bisa menjadi juru bicara Islam. Saya bisa menerangkan tentang Islam. Saya bisa menerangkan tentang Quran. Karena begitu ditantang sama orang Kristen, jawabnya nggak memuaskan begitu. Makanya di Quran wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah kamu dengan ahli kitab dengan debat yang argumentatif, dengan debat yang lebih baik. Kalau enggak, mendingan gak debat sama mereka. Ya, berlalu saja lah. Nah, kemudian ada mu'alaf wanita Yahudi terkesan dengan Al-Quran di surat Al-Anbiya gitu ya, tentang teori Big Bang, bahwa langit dan bumi dulunya menyatu gitu ya. Kemudian Allah yang pisahkan antara keduanya. Nah, Masya Allah, bahwa kita lihat, ini kan teori Big Bang gitu. Ada di surat Al-Anbiya ayat 30. Oke. Morris Bukaia, ini pernah ceramah di depan di aula kedokteran UI. Teman saya anak FKUI, ya, kedokteran UI, dan dia cerita bahwa dia ikut kuliah umum oleh Profesor Maurice Bukaia ini. Jadi dia kasih kuliah umum, dia menjadi mualaf. Orang pinter, Maurice Bukaia, Perancis, ya. Bacanya jangan Bukaile, Bukaya, Maurice Bukaya. Dia dokter ya, masuk Islam. Jadi dia ada waktu itu ada penelitian yang ada terjadi perdebatan antara para arkeolog gitu ya, yang mana mumi Firaun yang dicurigai sebagai muminya Firaun. Ada Ramses I, ada Ramses II, ada satu lagi mumi. Ada 3 kalau nggak salah ya, yang sedang dipertanyakan. Nah, kemudian ada yang meminta berarti perlu ada bedah. Nah, ada yang memberitahu seorang muslim di Quran itu ada gitu ya, di Quran tuh ada di surat Yunus ya. Maaf, ini bukan surat 292. Surat Yunus ayat 92. Nanti sebelum saya share materinya ke Dr. Didak ya atau Kasinyo, saya ralat dulu. Surat Yunus ayat 92. Kok jadi surat 92? Nah, memastikan bahwa mumi Ramses II adalah Firaun. Kenapa? Setelah diotopsi ada stresor di ini yang menunjukkan itu meninggal karena tenggelam. Lalu di ususnya ada sejenis ganggang laut yang hanya ada ganggang laut itu di Laut Merah. Jadi ada penelitian terpadu antara berbagai ilmuwan dan dia yang memastikan ini Ramses II sesuai dengan di Quran ya, bahwa memang ada salah satunya adalah Firaun dan meninggalnya karena tenggelam di Laut Merah ya. Yunus 92 ini yang benar tadi, di delete aja nanti. Ya, makanya Allah menyebutkan bahwa fal yauma nunajjika bi badanika litakunu liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nas an ayatihi laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan jasad Firaun nih, jasadmu, agar kamu nih Firaun dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Tapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Firaun kan berimannya setelah istilahnya dia hampir tenggelam ya. Makanya iman tidak diterima ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Di surat Al-Qiyamah kita tahu kan kala idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bisaq. Katakan ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, orang di sekitarnya bertanya siapa yang bisa menyembuhkan. Yang akan meninggal sudah tahu inilah saatku berpisah dengan dunia. Bertautlah betis yang satu dengan betis yang lain karena sakitnya proses sakaratul maut. Jadi kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan tidak bisa diterima lagi gitu imannya. Nah, sekarang kita juga bisa melihat hal lain ya. Keajaiban Quran dalam surat An-Nahl. Ini juga satu penelitian dan Ibu Bapak sekalian kan para guru ya. Kita bisa masuk ke anak-anak, dakwah itu lebih masuk lewat pendekatan saintifik gitu. Karena anak sekarang itu dulu nyari anak yang IQ-nya 120 itu susah. Sekarang banyak itu anak-anak ya. Tapi yang harus kita lihat bagaimana pandainya mereka
ya, kecerdasan mereka itu terwarnai dengan Quran gitu ya, terwarnai dengan Quran dan mereka pasti butuh penjelasan-penjelasan yang make sense gitu ya. Jadi penjelasan-penjelasan yang scientific gitu. Nah, ini cocok untuk disampaikan kepada anak-anak didiknya. Jadi saya menganjurkan nanti saya akan berikan ini kepada Kasino atau Dokter Dida dan ini bisa di-share, diinikan kepada anak-anak gitu ya. Oke. Dalam surat An-Nahl ayat 68 sampai 69 bahwa ternyata dulu belum ada ilmu istilahnya tentang serangga gitu. Tapi 15 abad yang lalu ada juga seorang dokter jin Amerika ya yang terkagum-kagum ya kok bisa ya Quran ya kita tahu lah di salah satu kampus di luar negeri ya itu ada patung, ya mereka bikin patung lah, Ibnu Sina, Avicena sebagai peletak dasar ilmu kedokteran kayak gitu ya. Dan kemudian juga mereka terkagum-kagum juga dengan berbagai hal ya, temuan-temuan dalam dalam Al-Qur'an yang akhirnya ditemukan di ilmu pengetahuan. Ya, wa auha rabbuka ilan nahl. Allah itu memberi ilham kepada lebah gitu ya. Artinya sampai disuruh membuat sarang gitu ya. Disuruh sarang anittakhidhi minal jibal buyutan ya wa min syajari wa mimma ya'rishun. Jadi kemudian di pohon-pohon kayu, di tempat yang dibuat manusia, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dan kemudian diteruskan lagi ya, oh dari perut lebah itu nanti keluar minuman madu. Saya sering membuat perumpamaan kepada orang yang hamil gitu ya. Atau saya juga ketika dulu hamil gitu, itu saya mensugesti diri saya, kamu lagi jadi lebah gitu. Maka konsumsilah yang baik-baik saja, maka akan keluar yang baik-baik buat anakmu kayak gitu. Jangan seperti lalat gitu. Mengkonsumsi di tempat sampah punya penyakit kayak gitu ya. Dari perut lebah itu keluar minuman madu. Nah, ini yang bermacam-macam warnanya. Jadi disebutkan di situ bahwa madu itu bermacam-macam warnanya, sudah disebutkan. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia gitu ya. Min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Ada syifa'ul linnas. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Makanya Quran tuh banyak banget afala taqilun, apa kalian nggak berakal? Afala yatafakkarun, apa kalian tidak berpikir ya? Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun ya. Nah, sekarang coba kita lihat temuan McKay Orton. Jadi perempuan ilmuwan ini fotonya. Dia ahli entomologi. Jadi sama yang tadi ya saya ngomong dokter Obstin. Dia terkagum-kagum dengan surat Al-Mu'minun. Kok ini 15 abad silam kok sudah tahu banget proses fase-fase penciptaan manusia dengan detail gitu ya di dalam Quran min alaqah min mudghah izomah gitu. Jadi itu kalau diiniin pakai fase-fasenya pembentukan segumpal darah, kemudian mulai terjadi istilahnya segumpal daging, lalu terjadi proses terbentuknya tulang. Itu detail sekali di surat Al-Mu'minun ya sampai dia terkagum-kagum. Nah, si McKay Orton ini bilang dia ahli entomologi dan menurut dia 15 abad lalu tuh belum ada cabang ilmu itu. Ya ilmu psikologi aja baru berapa abad gitu ya. Mungkin paling lama tuh 2 abad dari 1800-an ilmu psikologi. Tapi Rasulullah misalnya sudah mengatakan pada Fatimah bahasa yang sangat psikologis banget gitu. Ketika cucunya Hasan menangis, "Ya Fatimah, jangan lukai hatiku dengan menangisnya Hasan." Itu bahasa yang memperhatikan banget unsur psikologis anak ya, bayi. Misalnya kata Rasulullah, "Hormatilah anakmu yang perasa." Kayak gitu. Rasul sangat memperhatikan kejiwaan anak gitu. Pernah Rasul makan, ada orang Arab Baduy bawa makanan datang itu ke masjid ya, Rasul makan sendiri gitu. Sahabat nungguin kok nggak dibagi, ini Rasul biasanya suka bagi-bagi rezeki, kok dia makan sendiri anggurnya sampai habis gitu ya. Jadi seketika Arab Baduy oke Rasulullah sudah habis makan anggurnya dia pergi. Semua komplain dong, ya Rasulullah biasanya engkau berbagi, kok sampai habis engkau makan sendiri. Orang itu udah nggak ada kan.
anggur ini sangat masam. Dan aku khawatir kalian tidak bisa menjaga ekspresi wajah kalian dan melukai hatinya. Gitu loh. Kalau Rasul bisa anggur asam tapi Rasul senyum manis. Senyumnya manis pada anggurnya masam. Jadi kalau kita kan cenderung begitu asam muka kita langsung berubah ekspresinya. Puluh banget gitu ya. Nah ini juga loh belum ada nih ilmu entomologi, ilmu serangga ya. Cucu saya pengen jadi biolog juga dia. Tuh aku kalau besar mau jadi ahli biologi gitu ya. Mungkin ada yang mau jadi ahli serangga gitu. Atau dia bilang kalau nggak biologi, zoolog gitu ya. Zoologi belajar ilmu binatang. Entomologi ini ilmu serangga gitu. Nah, ketika dia diberitahu oleh, jadi bagusnya gini nih, kalau ada lingkar knowledge ya, linkage di antara para ilmuwan, lalu ada yang muslim, yang tadi yang menginformasikan Mauris Bukaya. Ada di Quran loh, surat Yunus ayat 92 gitu. Nah sekarang dia dikasih tahu ada loh di Quran ya tentang lebah sampai jadi surat An-Nahl, surat ke-16 gitu. Semut, An-Naml, surat ke-27. Bahkan kita kalau kita belajar Al-Adiyat gitu, kuda perang yang berlari kencang ayat 100 itu sebenarnya malu banget kita dikomparasikan manusia gitu ya dengan kuda perang. Sifatnya manusia, sifat hewan juga sama. Berlari dari dangerous thing gitu. Juga kuda tuh nggak berani sebenarnya untuk perang, dia tahu kan terbunuh. Tapi begitu ditepuk oleh majikannya, dia akan berlari menghambur ke medan perang walaupun harus terbunuh. Loyal pada majikannya, ya. Wal adiyati dobha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naqla fa wasatna bihi jam'ah. Nah, dikomparasiin innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia udah nggak loyal ini, nggak nurut ya, ingkar sama Tuhannya karena cintanya pada harta berlebihan. Jadi coba surat binatang tuh banyak banget, Al-Baqarah sapi betina, Al-An'am binatang ternak ya. Kemudian An-Nahl lebah, An-Naml semut, Al-Ankabut laba-laba, Al-Adiyat kuda Al-Fil ya. Oke, jadi dia kemudian penasaran, dia cari, dia baca surat An-Nahl itu. Dan menurut dia, wah, satu keajaibannya lebah ini dan bagaimana itu ada dalam Quran. Beragam warna madu. Jadi madu itu bukan satu warna, kuning aja gitu. Ya, atau coklat atau apa. Ternyata kalau ahli entomologi dia bisa melihat detail bahwa beragam warna madu dan itu ada di dalam Quran. Ya, cara lebah mencari madu, Quran menyebutkan madu memiliki berbagai warna, merupakan asyifa, ya. Dan Islam juga sangat menghargai lebah, nggak boleh dibunuh, kayak gitu ya. Kemudian bagaimana madu keluar dari perut lebah dengan berbagai cairan menjadi ini, ya, obat buat manusia. Ini nektarnya, ya. Kedua, Allah menyuruh manusia belajar dari lebah gitu. Di surat ini menurut ahli entomologi ada pesan indah agar manusia mencontoh lebah. Keseluruhan nuansa di surat ini bagaimana mencontoh cara hidup lebah. Satu, bekerja keras dengan penuh dedikasi gitu ya. Terus hidup rukun dalam komunitas ya. Kemudian sarang menjadi rumah. Koloni madunya adalah keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan setiap peran dihargai. Nah, yang bikin dia shock nih, yang paling bikin dia shock nih ahli entomologi, Quran menggunakan kata kerja mu'annas. Ya, bukan muzakkar. Kok dia tahu ya bahwa lebah pekerja itu emang perempuan. Jadi sudah digunakan kata kerjanya mu'annas, mengacu merefer pada lebah-lebah pekerja. Masya Allah ya. Makanya Maggie Orton terkejut saat mengetahui bahwa kata kerja dalam ayat tentang lebah ini mu'annas, feminin. Pada ayat ini turunkan 15 abad silam, ilmu pengetahuan entomologi belum ada. Belum tahu bahwa lebah pekerja itu betina. Gimana cara tahunya ini betina apa jantan gitu. Menurutnya ini adalah mukjizat. Ya, bahwa ini memang berarti from God gitu ya. Kesimpulan, memahami dan mengamalkan Quran dengan menjadikannya sebagai pedoman hidup ya,
Sekarang kita masuk ke sini. Quran adalah sumber perubahan, ya. Quran adalah pedoman, guidance bagaimana kita mengamalkan agama Islam ini. Kadang-kadang kita bagaimana Ibu dengan fikih, dengan ini mazhab yang 4 atau bagian ini, itu adalah eh, kodifikasi, simplifikasi dari para ulama untuk membantu umat punya istilahnya guidance yang ready to use, karena tidak kita lihat kualifikasi, jadi metodologi pengumpulan hadis aja contohnya itu sampai dikagumi oleh para ilmuwan barat. Luar biasa sekali metodologi pengumpulan hadis itu. Orangnya harus memenuhi kualifikasi. Gak bisa kalau dia sekali pernah berbohong dia cacat. Nah, maka itu akan berpengaruh pada kesahihan hadis yang dibawanya, ya. Jadi dari mulai sanatnya diteliti, matannya diseliti dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dianggap itu sangat sangat ilmiah sekali gitu, ya. Nah, demikian juga bagaimana ulama-ulama itu untuk bisa menafsirkan Quran. Ya pasti dia punya kualifikasi yang ketat. Mereka hafal Quran, ya. Imam Syafi'i itu hafal Quran dari umur 7 tahun, ya. Seperti itu. Kemudian mereka itu hafal ribuan hadis. Mereka orang yang terbukti sahih, terjaga akhlaknya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita kemudian punya buku fikih, ya buku apa atau tadi mazhab yang 4, itu adalah mereka membantu umat untuk bisa mengambil esensi perasannya gitu, ya, kodifikasi hukum-hukum yang ada dalam Quran dan hadis itu disederhanakan, dikodifikasi sehingga kita bisa sholatnya seperti ini gitu, ya. Ada yang mungkin seperti mazhabnya Imam Syafi'i, tapi itu dari Quran dan Sunnah, ya. Oke. Jadi hidup menjadi lebih simpel namun bermakna. Dan sebenarnya mayoritas ayat Quran itu muhkamat, terang jelas, ya. Dan kita nggak perlu juga ini dengan pada ayat-ayat yang mutasyabihat, misalnya alif lam mim, ini maknanya apa ya? Alif Allah kah? Lam ini apakah malaikat Jibril? Mimnya Muhammad dan seterusnya. Mayoritas ayat Quran muhkamat, terang jelas. Contohnya ya, misalnya kita lagi suuzon nih gitu, ya. Terus membaca Qurannya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-dzan inna ba'daz-dzanni ismun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, suuzon, karena sebagian besar prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Jangan gibahin orang. Apa kamu suka makan daging bangkai saudaramu? Pasti kamu jijik kan? Tuh ayatnya kan terang jelas gitu. Nggak usah pakai yang ini. Ini maksudnya apa ya? Prasangka nih apa ya? Suuzon gitu. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Tajassasu, memata-matai orang lain. Jangan gibah. Itu ayat yang benar-benar muhkamat, terang jelas gitu, ya. Jadi hidup kita itu menjadi lebih simpel karena ada satu kisah Luqmanul Hakim yang di Quran, dia bukan nabi tapi namanya menjadi salah satu judul surat dalam Quran, surat ke-31 Luqman. Dia adalah ahli hikmah, Luqmanul Hakim. Dalam satu kisah, ya kan kita tahu dia selalu ya bunaya, ya. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, ya. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan. Semua nasihat-nasihat kalau orang tua nasihatin anak, lihat nasihat Luqman kepada anaknya. Satu saat dia naik kuda gitu, naik kuda, dia yang naik, anaknya jalan, ya. Kemudian orang berkomentar, orang tua kok biarin anaknya jalan dia naik. Jadi akhirnya ganti anak, kamu yang naik, ayah jalan. Pokoknya apa dia duluan ya, pokoknya gak lupa. Kemudian yang lain komentar lagi. Anak kurang ajar, naik kuda, bapaknya jalan. Akhirnya mereka dua-duanya naik. Naik, naik, nak. Berjalan orang, itu orang tega banget ya. Kuda, keledai, ya keledai waktu itu. Keledai sekecil itu, bukan kuda. Keledai sekecil itu dinaiki 2 orang. Akhirnya, karena kesel dikomentarin mulu, keledainya diangkat di atas kepala, dibopong oleh mereka berdua. Ada lagi orang gila, punya keledai malah digotong. You see, kalau kita dengar apa kata orang, nggak akan kita bisa menyenangkan semua orang dan menyamakan persepsi kita dengan persepsi banyak orang. Jadi kalau kita
pedulinya adalah apa kata Allah dalam Quran, apa firman Allah dalam Quran, dan bagaimana Nabi mengajarkan kita, hidup kita lebih simpel gitu. Capek kita kalau ingin menyenangkan semua pihak, semua orang harus paham saya ya, gitu ya. Semua orang harus mengerti maksud saya. Terus kita perlu menjelaskan ke semua orang, konsideran. Capek sekali, hidup ini melelahkan gitu jadinya, ya. Oke, jadi Al-Quran adalah focal point. Focal point itu adalah titik fokus gitu. Sampai ada seorang mu'alaf yang begitu dia masuk Islam, terus dia kecewa. You have valuable things and don't wanna share it gitu. Kamu tuh Muslim punya kayak gini yang sangat berharga, lalu kalian nggak mau berbagi. Nah inilah makanya kita tahu surat Al-Anbiya ayat 109, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, dan kami utus engkau Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam. Atau kita tahu surat Al-Fat ayat 28, As-Saff ayat 9, At-Taubah ayat 33. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli. Kalau di Al-Fat wa kafa billahi syahida. Kalau di surat As-Saff ayat 33, surat As-Saff ayat 9 atau At-Taubah 33 ujungnya walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa huda, petunjuk, yakni Quran, ya, dengan membawa petunjuk agar dimenangkannya atas semua agama lain, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Di surat Al-Fat, di surat As-Saff sama At-Taubah, walaupun orang musyrik tidak menyukai. Jadi kalimatnya ini fi'il amr, liyuzhirahu ala dini kulli, agar dimenangkannya atas semua konsep hidup lainnya, guidance lainnya, way of life gitu ya, lainnya. Jadi bahwa memang harus disebarkan, jadi memang harus proaktif. Makanya wajar sih mualaf ini don't wanna share it gitu. Kamu nggak mau berbagi hal yang begitu berharga. Sampai saya sudah tua gitu baru baru bisa masuk Islam karena kalian tidak giat untuk menyebarkannya seperti itu ya. Jadi anak-anak sekarang kan sangat-sangat melek dengan digital ya things gitulah, dengan sosmed dan seterusnya karena mereka digital native. Nah, masukkan giroh dakwah kepada dia gitu. Menjauhkan mereka dari sosial media, dari gadget itu satu hal yang berat. Seperti orang pada saat itu tuh misalnya, aduh gimana anak saya saya nggak boleh anak saya nonton TV. Dia nggak tahu anaknya nonton di tetangga segala macam film India gitu, segala film apa Latin itu sinetron kayak gitu. Jadi lebih nggak terkontrol. Nah, tapi bagaimana anak ini menjadikan ya ada YouTuber anak muda yang blasteran tinggalnya di Mekah, dia bagus sekali, Obaid kalau nggak salah, Obaid dia bikin video-video dakwah tentang di Madinah di Mekah dengan cara anak muda banget gitu ya seperti itu. Kita lihat bahwa Ramadan kemarin adalah start kita menjadikan Quran sebagai focal point, titik fokus kita. Makanya kita pengen 1 juz nih sehari. Maka kita habis sholat subuh nyicil 20 halaman kan, bagi 5 berarti 4 halaman, 4 halaman. Oke, ada yang pas duha juga dia nyicil. Dia bisa habis subuh dia 3 halaman, pas duha nanti 2 halaman. Jadi akhirnya Quran ini menjadi pembagi gitu untuk fase-fase kehidupan kita. Saya ingat dulu ada guru besar psikologi UI. Saya ikut pernah beliau ngasih kuliah umum di Sunda Kelapa, Masjid Sunda Kelapa. Dia mengatakan bahwa dia terkagum-kagum dengan sholat 5 waktu dan bagaimana penempatan waktunya. Secara psikologis, beliau guru besar ilmu psikologi. Dia mengatakan waktu-waktu itu adalah crucial times. Ya, crucial times yang membuat hidup itu menjadi bermakna. Di saat habis zuhur ada fase ini adalah asar, maghrib. Pokoknya menurut dia penempatan 5 waktu itu adalah benar-benar excellent gitu ya. Karena crucial times banget buat buat hidup manusia gitu. Sampai kan kata Rasul kalau kamu jadi ada pendeta yang ceramah di gereja ya, khotbah itu dia bilang orang Islam itu katanya ya, dia punya aturan yang membuat jarak dia antara dia berdosa dengan minta ampun dibikin dekat katanya. Kita mesti nunggu seminggu katanya ya. Nah, tapi dia baru misalnya lagi berdosa dia, nanti udah zuhur dia bertobat katanya.
Habis zuhur dia berdosa, nanti asar dia tobat. Nah, itu atau pendeta bisa nangkep juga karena Rasulullah pernah bersabda, kalau kamu punya sungai depan rumah kamu dan kamu mandi 5 kali sehari, apakah ada kotoran yang tertinggal? Kata Rasul pada sahabat. Tidak ya Rasulullah, begitulah sholat 5 waktu membersihkan kalian. Bersihkan dosa-dosa kalian. Nah, sekarang bagaimana kita menjadikan Quran ya menjadi alat pembagi waktu dalam kehidupan kita. Ya, terakhir ya, hasil dari kita menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, kita akan menjadi insan muttaqin insya Allah yang di surat An-Naba innalil muttaqina mafaza gitu. Bagi orang yang bertakwa kemenangan. Kemudian surat Al-Baqarah 183 kan la'alakum tattaqun dengan berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah menjadi orang yang pemaaf ya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu orang yang berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang, mampu menahan amarah dan memaafkan orang lain, ya, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Karena yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka selain sholat yang akan diperiksa pertama ya, berikutnya adalah good character, akhlak yang baik. Itu akan membuat seseorang itu. Kenapa? Ada orang rajin ibadah, rajin tahajud, rajin saum, tapi mulutnya nyakitin tetangganya terus kata Rasulullah, hiya min ahlun nar. Jadi Islam itu selalu membutuhkan eh, bukan hanya hal yang secara teori iman, tapi aplikasinya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifa, memuliakan tamunya, memuliakan tetangga tadi gitu. Jadi dalam surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, perbuatlah kebajikan agar kamu beruntung. Nabi SAW berpesan pada Mu'az bin Jabal yang akan berangkat ke Yaman, ya Mu'az, ittaqillah haitsuma kunta wa'at bi isai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hai Mu'az, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, ya, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ya, jadi artinya dimanapun jangan cuma bertakwa kepada Allah, tapi juga harus ada kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. Kita akan jadi orang yang ingat Allah selalu ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Qul atiullaha wa rasul la'alakum turhamun. Ayat 132-nya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang setelah menjadikan Quran sebagai guidance ya, a complete way of life, maka kita akan menjadi hamba Allah yang minasyakirin ya, penuh dengan rasa syukur kepada Allah atas segala anugerah yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Waalaikumsalam warahmatullahi ternyata wabarakatuh. saya ceramahnya lama ya, nggak dibatas. Kaget sendiri saya. Iya. Perasaan bentar. Baik, Apa-apa. masih ada waktu Ya, 10 untuk menit ya. ya, masih ada waktu untuk bertanya. Tafadhol silakan. Ini Ustazah sambil menunggu 1 kalau jam ada yang ternyata. bertanya. Oke. Ada beberapa umat kafir ya yang dia Ya, itu mempelajari Islam bukan untuk oke, I see. mencari hidayah, tapi Kelemahan. ya untuk mencari kelemahan, sehingga ya kayak yang di Aceh itu Ustazah. Nah itu memang dari hatinya atau bagaimana sih? Senok harganya. Iya, itu kan Jadi, dia mempelajari Islam tapi ya, tidak mendapatkan hidayah, malah untuk memang sengaja untuk mencari ya, kelemahan. ya. Oke, paham kasihnya. Jadi banyak sekarang kisahnya orang mencari-cari kejelekan Islam, datang ke masjid, akhirnya masuk Islam. Hidayah dari Allah, ya. Tapi ada juga orang yang mencari-cari kelemahan Islam. Misalnya Kromer. Kromer 20 tahun di Mesir. Islam orientalis ya, Islamolog. Baca kitab, baca hadis.
Tapi ya pertama karena hatinya niat iktikadnya udah buruk, kemudian Allah nggak berkenan merubah hati dia, ya udah gitu. Dia menjadi orang yang udah 20 tahun di Mesir belajar Islam, yang nggak masuk Islam, malah bikin buku tentang menjelek-jelekan Islam. Artinya ambil hikmahnya, orang yang kafir aja gitu ya, untuk cari kelemahan-kelemahan Islam dia belajar tekun banget tuh 20 tahun gitu untuk cari ini. Terus kita yang muslim harus punya kemampuan self defense gitu, pertahanan diri gitu. Kayak tadi, "Mana mana Tias?" gitu, adik saya yang itu waktu masih tingkat 1. Alhamdulillah sekarang udah profesor ya. Temennya harus tanyain, sini saya jelasin gitu harusnya. Dia bilang, "Mana ayat Quran yang tentang ilmu pengetahuan?" Gitu kan. Jadi ada yang sering mereka menantang kan. Itu dulu saya ada bimbing, anak SMA 8 ya zaman long long time ago, anak saya masih kecil-kecil ya sekitar 30 tahun yang lalu. Dia itu datang ke rumah saya bersama temannya. Orang tuanya memberikan kebebasan beragama, jadi agama anaknya macam-macam, tapi kakaknya dengan pendeta. Namanya Menik, sampai ingat sampai sekarang. Dia pengen belajar Islam, Ibu. Dia ada tertarik pada Islam, tapi banyak keraguan tentang Islam. Datang berkala. Kenapa Nabi tukang kawin? Semua isu-isu itu. Heeh. Kenapa begini? Kenapa begitu? Saya jawab pelan-pelan tak. Di hari lahirnya dia datang, "Ibu, sekarang saya mau masuk Islam, mau syahadat." Jadi makanya sekarang seringkali nggak disebut convert, tapi revert gitu. Karena dia memang lahirnya muslim dan dia milih hari lahir dia. Karena kan kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya fitrah itu muslim gitu. Jadi fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah Ar-Rum ayat 30. Jadi dia bersyahadat di hari lahirnya itu. Jadi ya kita harus belajar Islam gitu. Jangan kalah sama yang kafir, dia buat jadi Islam, kita buat berdakwah. Jadi kita bisa menjawab orang yang tadi, oh memang dan yang dia tanyakan semua adalah semua rumor-rumor buruk tentang Quran, tentang Rasulullah. Pasti yang diserang itu adalah Rasul, yang diserang itu Quran. Jadi hikmahnya kayak gitu kasihnya. Kalau soal hidayah, ya memang makanya tadi kan dijelek-jelekin tetap aja yang masuk Islam banyak gitu. Padahal dia udah cari-cari bukti nih. Terus sekarang mutar balikin ayat lagi ngaco. Misal coba, wailul lil musholin, dia berhenti di situ. Celakalah orang sholat tuh, orang sholat celaka. Padahal nggak dilanjutin ayatnya ya. Kayak gitu. Oke, kasihnya ada yang lain mau tanya? Baik, ini ada yang lewat chat dari Bapak Ade Indra Gunawan. Izin bertanya Ustazah terkait dengan fenomena orang yang membaca Al-Quran tapi disawer, diberi uang mirip penyanyi yang disawer itu Oh, bagaimana pandangan Ustazah? maksudnya baca Quran terus ada yang nyewer. Ya kadang kan kalau di Kultur itu. hajatan atau apa gitu saking Oh, bagusnya terus kemudian I see. disawer. Nah itu apakah ada hukum mengenai itu atau I kalau see. misalnya ini saya baca terus diterima atau bagaimana itu? Iya ya. Itu di luar negeri ya, dia kayaknya meniru kultur tuh. Kan ada pembaca Quran yang bagus banget itu di luar negeri, di Pakistan atau di Bangladesh atau di ini. Kemudian saya melihat itu di YouTube. Jadi semua, jadi memang gini, ada kultur yang kita pahami ya, harus kita pahami. Yang contohnya anak saya kan pernah sekolah di Suriah, waktu Suriah belum bergolak ya, karena kakak saya budenya di sana, jadi dia ikut budenya. Nah, belajarlah di masjid, belajar Quran, belajar hadis, segala macam. Itu orang yang ngasih uang, jadi karena mereka tuh tahu orang yang menuntut ilmu di jalan Allah adalah fisabilillah. Jadi semua anak-anak itu dikasih uang segala macam, kasih jajan misalnya, nggak usah jajan dari orang tua. Tiap hari aja ngelihat para pelajar itu, cuman kan anak saya orangnya kebetulan gendut banget, ponakan saya kurus. Jadinya dia bilang, "Banyakan Yahya, Bu," karena dia kurus, orang banyak kesian. Kan aku gemuk jadinya mungkin orang, "Oh udah punya udah anak orang kaya nih," gitu. Tapi tetap dapat juga. Itu kultur Suriah jadi ilmuwannya banyak, ulamanya banyak karena memang semangat menuntut ilmu luar biasa, penghargaan pada ilmu luar biasa. Jadi pahami dulu share konteksnya, kulturnya. Jadi nggak ada maksud menghina mereka. Anak-anak yang belajar hadis, belajar ini dikasih duit aja. Orang tuh yang ngasih duit tiap saat banyak banget ke anak-anak itu buat jajan. Buat jajan katanya sebelahnya makan yang enak biar kamu otaknya bagus, ngapal Qurannya bagus kayak gitu. Ya. Nah, kemudian sekarang konteksnya Indonesia nih. Kita punya
mengamen gitu loh. Ya, jadi memang local wisdom-nya berbeda gitu ya. Local wisdom-nya berbeda. Kalau menurut saya itu contoh nih, ada teman saya, dia dai, dia ustadz, ngomong iya nih abis ngamen. Ceramah dia bilang ngamen. Terus saya cerita ke ibu saya. Ibu saya kan juga pendidik gitu ya. Ih, ibu saya marah banget. Itu merendahkan dakwah. Kenapa dakwah dia sebut ngamen? Kamu jangan ikut-ikut ya gitu. Pokoknya saya dimarahin gitu. Jangan sampai kamu menyebut ceramah itu ngamen. Istilahnya jangan sampai gitu. Jadi kadang-kadang kalau istilahnya misalnya memberikan pada ustadz atau apa atau tadi ini hadiah seperti tadi anak-anak saya. Tadi bukannya ini sedekah kayak orang minta sedekah gitu. Enggak, ini hadiah buat kamu para pembelajar. Satu saat saya dari kantor mana ya, Indosat atau apa, dia ngasih ustazah ini buat ganti bensin karena saya kan naik mobil sendiri. Tapi nulis di amplopnya infak, saya kembalikan. Saya nggak mau dikasih infak, ya. Karena saya bukan fakir miskin, saya nggak. Minta maaf, minta maaf, minta maaf banget. Tapi tetap aja karena itu infak saya nggak terima. Berikutnya baru mereka, Ibu ini hadiah. Kalau hadiah saya terima gitu. Jadi itu cara kita menghargai juga profesi kita, seterusnya itu sebagai guru, sebagai ini. Ya jangan kalau nanti murid-murid ngasih hadiah nggak apa-apa. Pak Guru boleh dong dapat hadiah gitu ya. Bukan, saya kadang nggak setuju sepenuhnya. Oh ini takut gratifikasi. Nah mungkin kalau gini, ini ngasih hadiah aku nilainya bagusin ya itu gratifikasi atau apa. Tapi kalau hadiah kayak tahadu tahabu gitu, biasa aja gitu. Sebutnya hadiah, jangan infak buat bu guru gitu ya. Nah seperti itu. Jadi tadi yang baca Quran itu, kalau menurut saya jangan seperti itu. Nggak boleh diperlakukan seperti itu. Karena itu nggak bagus buat dianya. Nanti dia akan cuma dia lupa pada misi dakwah dia membuat orang menyukai Quran dengan bacaan yang indah, ya, kemudian merenungkan maknanya. Ini kadang-kadang gini, boleh baca Quran dengan indah itu karena ada orang yang tersentuh hatinya dengan mendengar Quran, ya, proses hidayah. Orang yang baca jangan direndahkan dengan uang yang disawer seperti itu. Jadi kalau mau adalah kumpulkan pada panitia, kayak gitu misalnya. Gitu ya. Boleh kumpulkan pada panitia atau apa, mungkin diberikan bingkisan hadiah. Kalau memang mau anak itu masih sekolah buat uang saku, tapi jangan dengan diberikan sawer pada saat itu juga. Ini contoh ya, ada seorang pencuri yang lagi mencongkel rumah ulama gitu. Dia nggak tahu itu rumahnya ulama, dia mau mencuri. Jadi dia lagi pakai linggis nyoba buka jendelanya gitu. Nah, pada saat dia mau nyongkel, ulamanya kan baca suratnya itu dengan lirih gitu pada saat tahajud. Dan ayat yang dibacakan diantaranya surat Al-A'raf ayat 10, ya surat Allahumma sholli ala Muhammad, surat Hud ayat 6 yang wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu makhluk melata pun yang tidak dijamin rizkinya oleh Allah. Allah tahu tempat tinggalnya dan Allah tahu tempatnya menyimpan rizki gitu. Tuh kemudian ayat yang di surat Al-A'raf ayat 10 itu walaqad makanakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalila ma tashkurun. Kami tempatkan kamu di muka bumi fil ard di earth. Kami jadikan sumber-sumber mata pencaharian, tapi sedikit sekali yang bersyukur. Dia gemeter, linggisnya jatuh. Setelah selesai, ulama tadi assalamualaikum, karena assalamualaikum, dia buka jendela. Dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Dengan gemetar dia menjawab, betuhu fil ardi wa huwa fis sama. Ku cari-cari rezeki di bumi dengan cara yang tidak halal. Padahal rezeki dari langit, dari Allah. Dan akhirnya dia insaf dan menjadi murid ulama tersebut. Kenapa pencuri itu insaf? Dia mengerti arti bacaannya. Kalau dia nggak ngerti cuman, oh masih ada orang melek, lagi sholat. Udah ganti rumah lain yang orangnya masih tidur gitu. Tapi karena dia tadi sambil ngelinggis agak lama, ayatnya itu terserap oleh dia, menyentuh kalbunya dan merubah dirinya. Kisah Malik bin Dinar, ya, kisah Malik bin Dinar.
Malik bin Dinar ulama besar yang dulunya penjahat banget gitu, mantan penjahat, nggak istilahnya preman pasar, anak buahnya banyak, semua jenis kejahatan dia pernah lakukan, membunuh, mencuri, berzina dan seterusnya. Suatu saat ada kejadian membuat dia berpikir, ya berpikir begini, dia ngelihat ada orang kok lari-lari dikejar oleh muridnya, tapi bungkusannya dipegang erat-erat gitu ya. Udah diamang-amangin golok dia nggak peduli. Jadi dia nyuruh anak buahnya menjauh. Coba lihat buka apa itu. Pas dilihat cuman boneka kan, dibanting. Cuma dengan boneka ini kamu pertaruhkan nyawa kamu gitu. Langsung, tapi ini kan hadiah untuk anakku. Bukankah Rasulullah menyuruh kita menepati janji jika berjanji pada anak? Bukankah Rasulullah menyuruh kita memuliakan anak perempuan dan lebih mengutamakan oleh-oleh untuk anak perempuan gitu. Dia, tuh, ya sana dilepas. For the first time dia mikir banget soal anak. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya dia pengen menikah. Akhirnya singkat berzina udah nggak kehitung kan. Karena dia pengen punya anak, dia pengen menikah. Ya, singkatnya dia menikah. Jangan ditanya kenapa ada yang mau ya. Pokoknya dia nikah. Ya, kemudian punya anak qadarullah perempuan. Dikasih nama nggak tanggung-tanggung Fatimah. Anak penjahat kasih nama anak Nabi Fatimah. Wah, tiap hari dia istilahnya pulang ngasih oleh-oleh buat Fatimah, pokoknya ikut ajaran Nabi nih gitu ya. Semua hal yang dia berikan kepada Fatimah walaupun itu tidak halal gitu kan. Masih kecil Fatimah wafat. Allah menjaga Fatimah. Wah, dia marah banget. Istilahnya dia nunjuk-nunjuk ke langit. Bagaimana mungkin aku menyembahmu gitu. Satu-satunya kebahagiaan dalam hidupku engkau renggut gitu. Qadarullah malamnya dia bermimpi. Ini kisah ada di kitab ya, tentang kisah proses hidayahnya Malik bin Dinar, ulama besar. Dia mimpi, dalam mimpi itu dia dikejar oleh bayangan hitam yang menakutkan. Sampai dia terengah-engah dalam mimpinya. Tapi tiba-tiba ada seberkas cahaya yang menuntun dia ke sebuah ruangan. Ya akhirnya dia ikuti cahaya itu masuk ke dalam sebuah ruangan. Banyak anak-anak kecil yang semua meninggal kecil. Lagi di dalam ruangan yang nyaman, indah dan baca Quran. Ada Fatimah. Lalu Fatimah berlari, ayah, ayah. Ayah tahukah tadi bayang-bayang hitam yang mengejar ayah? Ayahnya nggak geleng. Itu kejahatan yang ayah lakukan semasa hidup. Dan tahukah ayah, seberkas cahaya menuntun ayah ke sini bertemu aku? Ayahnya geleng lagi. Kebaikan ayah kepadaku semasa aku hidup. Anaknya membacakan surat Al-Hadid ayat 16. Alam yakni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Belum tibakah saatnya bagi orang itu untuk tunduk hatinya mengingat Allah? Belum tibakah saatnya ayah untuk mengingat Allah? Ya untuk tobat. Tek terbangun dia. Terbangun dari mimpinya. For the first time lagi dia ke masjid. Ya, ke masjid. Kemudian pada saat dia jadi semua orang lihat nih penjahat tumben sholat gitu. Pas dia lagi sholat, imamnya membacakan surat Al-Hadid dan berhenti di ayat yang dibacakan Fatimah. Al-Hadid ayat 16 pingsan dia. Ya, akhirnya dia kemudian menjadi muridnya imam masjid itu. Itu kisah hidayahnya ulama terkenal Malik bin Dinar ya. Terkenal kisahnya kita juga sudah masyhur. Tapi itu karena mengerti gitu loh, semuanya karena mengerti. Ini penjahat tapi ngerti ayat yang dibacain Fatimah. Pencuri tadi ngerti gitu ayat yang dibacakan. Jadi artinya kita bergeser lah dari cuma mendengarkan keindahan. Bukan yang nggak itu tahap awal orang tersentuh mendengar Quran karena indah. Tapi tahap berikutnya adalah baca terjemahannya gitu. Berusaha untuk mengerti. Kalau sudah punya lagi ini baca tafsirnya kayak gitu ya. Jadi begitu kasihnya. Jazakillah khair atas jawabannya Ustazah. Kita tutup. Silakan Ya, Ustazah untuk memimpin berdoa. ya. Betul. Jadi mudah-mudahan tadi sebenarnya saya lebih banyak storytelling ya, ibu-ibu ya. Storytelling sambil saya menyampaikan taujihat robani, ayat-ayat Allah yang merupakan tauji dari Allah langsung dan saya cuma menghantarkan. Allah yang memberi kita nasihat semuanya ya. Oke, astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihah. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah ala kulli hali wa ni'mah. Alhamdulillah atas segala sesuatu dan segala nikmat yang darimu. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta Allahu ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma rahmataka narju ya Allah pada rahmatmu semata kami berharap. Wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Jangan tinggalkan kami barang sekejap pun. Wa aslih lana fi sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Perbaiki urusan kami ya Allah, tak ada Tuhan selain Engkau. Allahumma ja'al yadaka mabsutatan alaina wa ala ahlina wa auladina wa man ma'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolong bentangkan rahmat-Mu untuk melingkupi kami, keluarga kami, anak cucu kami, dan orang-orang yang bersama kami dengan rahmat-Mu ya Allah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Allah marzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Allah marzuqna salamatan wa afiatan wa sihatan wa mu'afatan wa farhatan. Ya Allah, karunia kami kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan fit dunia wal akhirah. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an wa barakatan fi wa ilman nafi'an wa sihatan min kulli da'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu, saya mau mengajari Ibu Bapak doa emergensi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Doa ini untuk saudara-saudara kita yang kelaparan di sana. Para ulama mengatakan doa Nabi ini adalah doa untuk kondisi emergensi. Suatu saat Rasulullah kelaparan, semua sahabat kelaparan, ada yang datang kelaparan, Nabi mendoakan ini, Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Gak lama ada ketukan di pintu, ada orang yang memberikan daging kambing panggang. Nanti saya kirimin hadisnya ya, Ibu, karena nggak ada di slide. Kemudian kata Rasulullah, ini baru karunia-Nya. Kita masih menanti rahmat-Nya. Jadi mari kita doakan saudara-saudara kita Palestina yang kelaparan, yang dalam ancaman dengan doa yang akan dijawab langsung oleh Allah. Ya, doa yang jawabannya instan. Allahumma inna nas'aluka, ya, buat saudara-saudara kita ya Ibu, Bapak-bapak, min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Ya Allah, kami mohon karuniamu dan rahmatmu karena sesungguhnya tidak ada yang memilikinya kecuali Engkau. Allahumma nsuril Islam, Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adila syirka wa musyrikin. Allahumma nsuril ikhwanana muslimina wal mujahidin al mustad'afina fil Filistin. Allahumma nsurhum fansurhum alal qawmil kafirin. Allahumma rizzuqhum fatham mubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti semua bisa jawab kuisnya ya, pertanyaan-pertanyaan diajukan karena Ya, semuanya menyimak dengan baik. Ya, jazakumullah khair buat semuanya, terutama Ustazah yang telah berbagi ilmu. Semoga sehat selalu dengan keluarga Amin, dan amin ya juga Allah. menjadi amal kebaikan yang terus sampai nanti di akhirat kelak. Amin Juga ya. teman-teman jaga kesehatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Foto ya? warahmatullahi Foto dulu. Sudah di Sudah. Kasihnya saya kirim langsung hadis yang doa tadi ya, doa emergensi. Siap. Oke. Baik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam.
Oh, sampai habis tetap 62 ini, Masya Allah. Terima Tadi di angka 68, Oh, Ustazah. Masya Allah. Biasanya Barakallah. sekitar 70, 80. Mungkin ini Oh, kemarin pada kecapean family gathering sebagian. ini udah banyak banget, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.